warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu senang sekali Anda begitu semangat mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu luang yang Anda berikan dalam kegiatan kita hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan kita ini lancar dari awal sampai akhir. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Mudah-mudahan dari berdoa tadi sekali lagi kegiatan kita ini lancar dari awal sampai akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita lanjut pada kegiatan inti, karena kita atau Ananda berasal dari kelas yang berbeda walaupun dari satu SMA Negeri 16 Padang, kita untuk lebih akrabnya kita harus saling kenal-mengenal dulu, yaitu memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari ibu biasa dipanggil Ibu Yuliasari, panggilan singkatnya Bu Sari. Ada? Ada. Perkenalkan, nama saya Amanda Fauzia Putri, bisa dipanggil Amanda, berasal dari kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Febriani, bisa dipanggil Febi, berasal dari kelas 11 Senja 2. Perkenalkan, nama saya Dani Milan Putri, berasal dari kelas 12 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Syafitri Yulandari, panggilan Fitri, berasal dari kelas 12 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Diba, bisa dipanggil Diba, berasal dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Salsabila, biasa dipanggil Nurul, berasal dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Yurika Alfaret, bisa dipanggil Yurike, berasal dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Rifa Utri Putri, panggilan Rifa, berasal dari 12 IPS 2. Iya, kita semua sudah saling memperkenalkan diri. Untuk lebih kenalnya lagi, kita lakukan rangkaian nama. Dimulai dari Ibu Sari, Manda, Bu Sari, Manda, Manda, Bu Sari, Kak Manda, Febi. Bu Sari, Manda, Febi, Putri. Bu Sari, Manda, Febi, Putri, Fitri. Bu Sari, Kak Manda, Febi, Kak Putri, Kak Fitri, Diba. Bu Sari, Kak Amanda, Febi, Kak Putri, Kak Fitri, Febi, Nurul. Bu Sari, Kak Manda, Febi, Putri, Kak Aisyah, Diba, Nurul, Yurike. Bu Sari, Amanda, Febi, Putri, Fitri, Adiba, Nurul, Yurike, Rifa. Nah, ya Ibu simpulkan ya. Bu Sari, Amanda, Febi, Putri, Fitri, biasa dipanggil Aisyah juga ya, Diba, Nurul, Yurike, dan Rifa. Nah, kita semua sudah saling kenal mengenal. Kita lanjut pada kegiatan kita hari ini. Kepada anak ibu semua, sebelumnya adakah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Seperti kegiatan sekarang? Pernah. Jadi di antara Anda ini, apa yang Anda ketahui tentang bimbingan kelompok? Boleh Rifa? Berdiskusi atau bercerita-cerita tentang apa yang kita pelajari. Iya, benar. Ada lagi yang lain? Silakan. Yang Anda ketahui tentang bimbingan kelompok? Ya oke. Aku simpulkan. Bimbingan kelompok ini, apa yang disampaikan oleh Rifa tadi itu merupakan salah satu diskusi. Cuma kita di BK ini, bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada siswa. Siswanya mana? Yang berada di kegiatan kelompok ini. Ananda semua adalah anggota kelompok, ibu adalah pemimpin kelompok. Yang akan kita bahas nanti ada topik tugas, ada topik bebas yang berkaitan dengan yang ada di sekitar kita. Nah, tujuan bimbingan kelompok kita ini agar nanti Anda mendapatkan wawasan yang baru terhadap materi atau pokok bahasan yang kita bahas hari ini. Cara pelaksanaannya ya seperti kita sekarang. Di dalam kelompok ini ada beberapa orang siswa, itu dinamakan anggota kelompok, sedangkan ibu adalah pemimpin kelompok. Duduknya memang melingkar seperti ini. Agar apa? Agar terjadi nantinya interaksi antar anggota kelompok. Terus dalam kegiatan ini kita memakai beberapa azas kerahasiaan. Ada beberapa azas. Pertama, azas kerahasiaan yang nantinya itu jika menyangkut ada masalah pribadi dari anggota kelompok kita. Terus
azas kesukarelaan. Ketika Anda menyampaikan pendapat, menyampaikan ide, tidak ada satupun dalam diri Anda merasa terpaksa ketika memunculkan pendapat dan informasi tadi. Selanjutnya, azas keterbukaan. Nah, azas keterbukaan ini tidak ada satupun hal-hal yang Anda tutupi dari apa yang akan kita bahas. Berikutnya lagi ada azas kenormatifan. Jadi yang kita bahas ini harus sesuai dengan aturan yang ada, jangan sampai nanti mengganggu orang lain. Nah, baiklah, itu yang dinamakan bimbingan kelompok. Ada yang tanyakan? Tidak. Oke. Baiklah, kegiatan kita hari ini judulnya yang akan Ibu berikan adalah topik tugas. Sudah Ibu tentukan langsung apa yang akan kita bahas pada kegiatan bimbingan kelompok ini. Topiknya berkaitan dengan pergaulan bebas. Gimana? Adakah Anda selama ini mengenal atau Anda temui orang yang pernah melakukan pergaulan bebas di sekitar kita? Ada. Gak jauh-jauh ya. Ada di sekitar kita. Di lingkungan manapun juga ada kita temui itu. Jadi menurut Anda apa itu pergaulan bebas? Ada? Coba tunjuk tangan sportif yang Anda katakan tentang pergaulan bebas. Ayo. Ya Nurul. Sesuatu perilaku yang tidak terpuji. Nah, pintar sekali. Sesuatu perilaku yang tidak terpuji itu pergaulan bebas. Ada lagi yang lain? Feby, ya Feby. Menyimpang dari norma-norma. Norma-norma, menyimpang dari norma-norma, benar sekali. Ada lagi? Yurika gimana? Ada? Sisa? Iya. Pergaulan bebas merupakan pergaulan di luar batas norma-norma yang berlaku. Misalnya ada mengganggu norma agama, norma adat, norma sosial yang tidak pantas dilakukan oleh seseorang sehingga mengganggu orang lain ataupun dirinya sendiri. Nah, itu yang dinamakan pergaulan bebas tadi. Ada tahu nggak seperti apa itu pergaulan bebas? Nurul lagi. Yang lain gimana? Semangat dong, semangat. Ya. Merokok, minum minuman keras, tawuran, kalau bagi anak SMA. Yang merokok, minuman keras, tawuran itu yang pernah dilihat oleh Nurul. Yang lainnya apa? Siapa lagi nih? Siapa nih? Si Yurki duluan. Balapan liar, Balapan liar. cabut gini. Ya cabut. Itu merupakan juga kenakalan bagi siswa. Ada lagi Feby gimana? Pacaran. Pacaran itu merupakan pergaulan bebas kata Feby. Nanti kita bahas pacarannya bagaimana yang bisa dikatakan itu pergaulan bebas. Anda gimana? Pergaulan bebas menurut Anda apa aja? Narkoba. Konsumsi narkoba itu merupakan pergaulan bebas juga. Yang lain lagi ada nak? Yang pernah dengar nak? Ada yang seusia Anda yang sudah hamil duluan, apakah itu masuk dalam pergaulan bebas? Iya, masuk sekali. Nah, itu banyak kita temui sekarang ini. Bukan siapa-siapa, baik ada di kalangan remaja, orang yang udah dewasa tapi belum menikah juga terjerumus kepada pergaulan bebas. Itu merupakan jenis-jenis pergaulan bebas tadi. Kita kembali ke lagi. Dari jenis-jenis itu kita ketahui pasti ada penyebabnya. Kenapa orang ini bisa terjerumus kepada pergaulan bebas? Ada tahu? Faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti apa, Diba? Ada yang broken home, broken heart. Iya, broken heart, patah hati, broken home ya, yang orang tuanya bercerai ya. Terus Faktor internal, yang eksternalnya pengaruh dari kawan-kawan. ya pengaruh dari teman-teman. Ada lagi yang lain? Iya Nurul. Faktor keluarga, Bu. Faktor keluarga ya paling inti sekali ya. Keluarganya bagaimana menurut Nurul? Kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua. Benar sekali, itu faktor utama yang mempengaruhi seseorang itu bisa terjerumus kepada pergaulan bebas adalah lingkungan keluarga tadi. Yang lain Isah? Yang lain apa? Apakah kontrol dirinya yang kurang sehingga mudah terpengaruh merupakan bagian dari penyebab pergaulan bebas terjerumus? Iya. Iya. Ada lagi Putri gimana Put? Dalam kelas pun mungkin pernah kita temui teman kita seusia SMA udah ada yang nikah dini ya. Akibat mungkin pacarnya terlampau kelewat batas, tidak sesuai dengan batas normal sehingga mereka terjerumus kepada pergaulan bebas. Yang lain ada lagi? Jadi tadi kata si Diba ada dua faktor, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal tadi itu seperti itu dari dalam diri ya. Salah satunya kurang kontrol diri, mudah terpengaruh
kurang filtrasi, menyaring sesuatu yang buruk ke dalam diri kita, tidak kita salin dengan baik, maka itu akan mempengaruhi diri kita. Kalau eksternalnya, ya boleh lingkungan keluarga, lingkungan teman, lingkungan yang lain-lain, apalagi melalui media sosial enggak? Apakah itu memang dampaknya tidak jelas? Benar kan? Iya. Tanpa kita sengaja melalui media sosial, melalui HP, nonton YouTube atau bagaimana, kita cari yang lain, ternyata yang keluar gambar yang tidak bagus. Nah, itu yang tidak kita sangka-sangka. Kalau tidak kita filtrasi, maka itu akan menyebabkan diri kita terpengaruh. Apalagi sekarang nih di media-media, baik televisi, media sosial, baik di internet, cara berpakaian semuanya di belak-belakan aja. Sehingga banyak dari kita yang suka niru-niru ya, gaya-gaya kebaratan. Itu merupakan penyebabnya. Terus kita kembali ke dari penyebab itu pasti ada dampak yang ditimbulkan. Apa yang dampak yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas tadi? Ada? Ayo semangat, semangat. Contohnya tadi yang perempuan udah hamil, apa akhirnya? Apanya dampaknya hamil kan? Nah, ada lagi selain dari hamil apa? Nanti yang dirugikan siapa? Diri dia sendiri kah? Keluarganya? Kalau seandainya dia sekolahnya kena enggak atau gimana? Nah, ya jadi bagaimana? Coba Diba jelaskan. Yang tadi hamil nikah dampaknya kemana gitu, coba Diba sampaikan. Kalau hamil nikah itu kan perilaku yang menyimpang, kemudian perilaku itu menimbulkan yang namanya seperti hukum sosial atau apa namanya itu. Jadi orang tuanya pun kena, dirinya kena, dan yang terdekat dengan dia pun juga kena. Imbasnya bukan ke dia aja tapi ke semua orang yang kena. Iya, nama jelek keluarga kita akan mendapat tercemar, namanya akan tercemar, dan kita juga akan diisolasikan, maksudnya diisolasikan itu kita dikucilkan di masyarakat karena apa? Anaknya udah hamil tuh gimana gitu, bla 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 bla, jadi nggak asik ya. Apalagi ibu sekarang kan pakai yang rempong gitu kan. Nah, bahasa gaul dari ibu saya dikit ya, rempong. Abad 21 ya. Dampaknya. Terus dampaknya lagi apa? Kalau seandainya pelajar dia nikah di usia dini, hamil di usia dini, masa depannya gimana? Hancur, suram. Yang awalnya ingin kuliah di universitas ternama akhirnya tak tercapai. Kalaupun nanti udah nikah, tapi kalau karena kita udah ada tanggung jawab, apakah maksimal? Otomatis tanggung jawab kita double. Kita jadi ibu rumah tangga nantinya, kita akan menjadi pelajar bagaimana, otomatis tidak fokus dalam menuntut ilmu. Nah, terus apalagi di dunia kerja apa? Kadang-kadang sekarang ini orang dunia kerja lebih mengutamakan yang single dulu ya. Nah, single dulu, sistemnya kontrak loh, nggak tetap loh, pasti itu yang diutamakan. Nah, terus apalagi? Nah, kita tidak bisa balas jasa orang tua, benar nggak? Balas jasa orang tua gimana? Kita mesti setelah tamat sekolah SMA, mau kuliah, kerja, baru kita menikah. Nyatanya kita belum kerja, belum pernah memberi nafkah ke orang tua, tapi kita udah nikah. Itu salah satu dampak yang tidak bagus, ya enggak? Tidak bisa kita mengabdi ke orang tua ya. Nah, terus ada lagi enggak yang lain? Iya. Seperti merokok, Bu. Kalau merokok kan bukan dampaknya kepada diri kita sendiri, kayak penyakit banyak dalam tubuh kita, juga berdampak pada polusi udara. Iya benar sekali, yang merokok juga bisa menyebabkan orang lain memiliki dampak yang jelek. Walaupun kita merokok, anggap aja lah kita sebagai perokok aktif, yang akan parah itu adalah perokok pasif tadi, yang menghirup udara dari asap rokok kita, itu yang mendatangkan penyakit. Nah, terus kalau narkoba gimana? Sempat tertangkap, masuk kantor polisi enggak? Nah, masuk kantor polisi, berusaha lagi dengan aparat kepolisian. Belum berapa lagi, hukumannya bukan 1 tahun atau 2 tahun ya, ada beberapa tahun. Ya, dikasih pula denda. Apalagi kita dari keluarga tak mampu kan? Nah, dari mana akan kita cari? Nah, itulah salah satu dampak yang terjadi dari pergaulan bebas. Sekarang, cara menghindari agar kita tidak terjerumus kepada pergaulan bebas. Apa? Meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita di sini agamanya Islam, otomatis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rajin-rajin sholat, ya dah. Nah, puasa, bersedekah atau bagaimana? Ada lagi yang lain? Pandai memilih pergaulan yang sehat. Mantap, pandai memilih pergaulan yang sehat. Yang lain. Ayo, Feby, semangat. Iya, Feby. Dekat dengan keluarga, otomatis sering jalin komunikasi. Kalau seandainya ada orang tuanya suka pendiam, kita yang mulai. Kita jalin interaksi. Apalagi usia Anda itu bukan usia anak-anak lagi, tapi udah remaja, media, dan bentar lagi mau remaja akhir.
ada pola pikir kita itu sudah mulai berubah. Dan ada lagi yang lain? Apa lagi? Hah? Pandai-pandai dalam memilih teman. Bukan berarti kita memilih teman yang kaya, enggak ya. Semua orang adalah teman kita. Mana hal yang jelek itu yang akan kita filtrasi, jangan bawakan ke diri kita, kita pilih yang baiknya aja. Ketika kita ketemu ada teman yang ada perilakunya tidak baik, kalau dia mau mendengarkan nasihat kita, alhamdulillah. Kalau tidak, udah kita sebatas memberitahunya saja. Nah, oke, ada lagi? Nah, kayaknya mandek ya, kita lakukan permainan dulu ya. Mau permainan? Dan nanti siapa enggak konsentrasi, kita minta untuk bernyanyi. Setuju ya? Setuju ya? Kita lihat konsentrasinya ya. Oke. Ibu nggak ikut ya, ada aja ya. Jadi kita permainannya kelipatan 3, door. Siapa nggak konsentrasi nanti langsung dari sini kita nyanyi ya. Nah, oke. Dimulai dari sebelah kiri ibu. 1, 2, 3. Kan kelipatan 3, jadi kelipatan 3 diganti dengan door. Oke. Nurul maunya apa? Nyanyi? Enggak, mau Nurul aja terserah, enggak apa-apa. Boleh. Ya oke. Nurul nyanyi ya. 1, 2, 3. Ayo. Ayo. Ayo dong, tetap dong semangat. Oke, makasih Nurul. Kita udah dihibur oleh Nurul hari ini ya. Senang sekali ya kegiatan kita hari ini. Anda begitu semangat walaupun malu-malu ya. Besok kita ulang lagi kegiatan bimbingan kelompok kita. Ya, mudah-mudahan kegiatan berikutnya lebih semangat lagi dari hari ini, karena kayaknya hari ini cuacanya agak mendung, jadi akan mempengaruhi suasana hati kita. Dan oke, baiklah, kita minta sebelum kita tutup, Ibu minta pesan dan pesan Anda terhadap kegiatan kita ini untuk beberapa orang aja perwakilannya. Ya, silakan. Nurul, gimana kesannya terhadap kegiatan kita? Alhamdulillah, pelajaran BK hari ini sangat menyenangkan dan memuaskan, dan bisa diambil beberapa manfaat dari pengalaman bisa dan dari pelajaran juga bisa. Iya, alhamdulillah ya, bagus ya pengalaman yang dapat oleh Nurul hari ini. Dari Feby gimana pengalamannya, Feby, kesannya? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Jadi untuk berikutnya Feby mau lagi ikut kegiatan kita ini? Oh, mau sekali. Oke, terima kasih Feby ya, teman-teman yang lain. Baiklah, Ibu sangat senang sekali hari ini kita begitu semangat dalam kegiatan bimbingan kelompok. Mudah-mudahan di waktu berikutnya kita tentukan waktunya kapan kita bisa mengulang kegiatan kelompok kita ini. Selanjutnya Ibu simpulkan kembali ya, materi kita hari ini berkaitan, tema kita hari ini berkaitan dengan pergaulan bebas. Pergaulan bebas yaitu pergaulan atau perilaku yang di luar batas norma-norma yang berlaku. Penyebabnya ada beberapa penyebabnya, ada dari faktor internal dari dalam diri dan ada dari luar diri. Terus dampaknya itu sangat berpengaruh bukan hanya untuk diri kita saja, tapi untuk orang lain, untuk orang terdekat kita, apalagi instansi tempat kita sekolah nanti juga namanya tercemar. Terus cara menghindarinya ya salah satunya balikan lagi kita harus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandai dalam bergaul, sering-sering melakukan evaluasi diri terhadap apa yang telah kita lakukan, dan evaluasi diri dan aplikasikan hal-hal yang bagus dalam diri kita. Baiklah, demikianlah kegiatan kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita baca sama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.